Setelah Jin menghancurkan liontinnya, Luna pun muncul menghentikan serangan. Melihat lawannya adalah Andrei, Gival, dan naganya, Luna paham kalau situasinya sudah cukup sulit untuk Jin. Dia hampir saja terkena serangan kritis. Jin berterima kasih karena Luna sudah mau datang. Luna pun mempertanyakan Andrei karena bisa sampai berurusan dengan Jin. Murakan menyuruh Jin untuk mundur. Meski Jin pesimis Luna bisa menghadapinya, tapi Jin pun masih bisa hidup berkat Luna. Andrei tidak menyangka kalau Luna akan muncul, tapi dia pun sudah yakin kalau Rankandel telah melanggar perjanjian mereka dengan klan Gival. Andrei berkata kalau Jin menggunakan sihir dan Gival tidak akan tinggal diam. Luna yang sudah paham situasi pun berkata kalau Andrei tidak akan punya kesempatan untuk memberitahukannya pada klan Gival. Andrei yang kesal dengan kesombongan Luna pun langsung menyerang. Naasnya, alien itu berhasil ditebas dengan sangat mudah oleh Luna. Luna pun berkata kalau semua Gival yang dia temui hanya beromong besar saja. Dia pun lantas menyerang Violetta. Di saat seperti itu, Luna dengan santai berkata kalau dirinya akan senang karena lebih banyak tempat untuk dipotong bila Violetta tetap dalam wujud naganya. Menyadarinya, Violetta pun merubah wujudnya ke bentuk manusia meski ditentang Andrei. Violetta pun bersiap untuk menyerang Luna. Badannya yang hancur pun beregenerasi karena kekuatan dari sebuah benda aneh. Melihatnya membuat Luna mengerti kalau Violetta butuh waktu untuk menggunakan kekuatan dari benda keramat itu. Violetta yang kesal dengan sikap Luna pun lekas menyerang Luna dengan kekuatan penuh. Pertarungan mereka begitu intens. Meski begitu, Violetta terpojok, dan Luna sudah siap untuk mengakhiri pertempuran mereka dengan sebuah kekuatan yang daya serangnya menembus langit. Jin teringat dengan ajaran Paman Jed yang mengatakan kalau teknik berpedang Rankandel itu memusnahkan dan mematikan. Meski tidak memiliki aturan khusus, tapi ada teknik rahasia dan gerakan mematikan untuk menghabisi lawan. Apa yang saat ini disaksikan oleh Jin adalah sebuah gerakan mematikan yang tidak hanya indah dan menyilaukan, tapi juga bisa menghancurkan semuanya dengan hujan meteornya. Andrei tidak percaya Luna memiliki kekuatan sekuat itu, padahal dirinya tidak memiliki kontrak dengan dewa ataupun menggunakan artefak. Violetta berusaha menyadarkan Andrei dan melindunginya dengan wujud naganya. Violetta berkata kalau Andrei harus selamat. Meski Violetta mati karena melindunginya, Andrei masih bisa membangunkannya lagi dengan artefak iblis. Perkataannya ini membuat pikiran Andrei kembali. Setelah serangan pamungkasnya, Luna mengernyit. Dia merasa masih jauh untuk mengejar kekuatan ayahnya. Meski begitu, Luna yakin kalau serangannya tadi sudah cukup untuk menjadi contoh bagi Jin. Luna sedikit kaget saat sebuah makhluk raksasa muncul di hadapannya. Dia kecewa karena lawannya tidak ingin mati semudah itu. Melihatnya membuat Murakan yakin kalau Gival menggunakan kontraktor untuk menciptakan Orb of Origin, senjata yang dibuat oleh para dewa untuk mengatur dunia. Kita sebut saja benda keramat, oke? Untung saja yang mereka lihat saat ini masihlah tingkat awal dan belum sempurna. Meski begitu tetaplah berbahaya. Setelah Murakan merubah wujudnya menjadi naga, dia mengajak Jin untuk segera pergi. Tentu saja Jin lebih memilih bertarung. Dia tidak ingin meninggalkan Luna di situasi berbahaya. Namun Murakan menolak karena mereka hanya akan menjadi beban untuk Luna. Jin membatin meski dirinya telah membuat kontrak dengan Solderet dan bertemu Murakan setelah regresi, tapi dirinya saat ini tidak bisa berbuat apapun dan harus lari. Tidak jauh berbeda dengan dirinya yang dulu. Jin ingin menjadi lebih kuat lagi. Melihat Jin yang masih memiliki tekad untuk bertarung membuat Murakan bangga. Dia yakin Jin bisa menjadi yang terkuat selama Jin memiliki semangat bertarung yang kuat. Sampai saat itu tiba, Murakan akan selalu mengawasi dan melindungi Jin. Kembali ke pertarungan. Menurut Luna, penampilan Violetta dan Andrei saat ini sangat menyedihkan. Makhluk itu pun mengangkat jemarinya ke arah Luna. Sebuah serangan yang kuat pun dilancarkan, tapi Luna masih bisa bertahan dengan pedangnya. Andrei berteriak kalau saat ini kekuatan 10 dewa ada padanya. Dia meremehkan Luna yang hanya memiliki pedang besarnya saja. Dia menyuruh Luna untuk menyerah dan bergabung dengannya karena ayahnya pun tidak akan bisa mengalahkannya. Luna berkata dengan serius kalau satu pedang saja sudah cukup untuk seorang swordsman. Luna juga berkata bila Andrei menghadapinya dengan sihir yang telah dia latih seumur hidupnya, itu sudah cukup untuknya agar bisa melihat setengah kekuatan Luna. Namun Luna juga berkata kalau dirinya merasa kasihan, jadi dia akan menunjukkan kekuatannya. Andrei kaget melihat aura Luna yang berwarna merah.
dia tidak pernah melihat yang seperti itu. Walau begitu, Andre pun lekas bersiap menyerang. Menurutnya, dia saat ini adalah makhluk setara dewa. Andre dan Luna pun saling melemparkan serangannya. Luna menyerang Andre dengan kekuatan penuh, hingga badan baru Andre dan inti miliknya terbelah. Setelah makhluk itu meledak, dia pun menghisap segala hal yang ada di sekitarnya. Luna bahkan harus menggunakan pedangnya untuk bertahan. Saat itulah, Jin yang terbang bersama Murakan memanggil Luna. Jin menyuruh Luna untuk meraih tangannya. Luna pun tersenyum dan meraih tangan Jin. Baginya, Jin telah menyelamatkannya saat ini. Di tempat lain, Amir sang kaisar Vermont mempertanyakan tentang situasi yang telah terjadi pada Overwatch. Kita sebut saja Wawa. Amir tidak menyangka kalau satu pulau bisa hilang dan tergantikan oleh vortex aneh yang menghisap segala hal yang ada di sekitarnya. Wawa berkata kalau mereka menemukan jejak mana milik Quicantel dan Wind Dragon Violetta dari Gipol. Wawa menduga kalau Violetta telah mati, tapi keberadaan Andre masih tidak diketahui. Amir marah karena laporan Wawa akhir-akhir ini selalu kurang lengkap. Wawa bahkan masih belum menemukan identitas dari tamu Quicantel. Wawa tidak punya pembelaan untuk dirinya. Amir pun memberi keputusan agar tidak mengatakan apapun pada media. Dia juga menyuruh Wawa untuk melaporkannya sebagai orang hilang bila masih tidak bisa ditemukan sampai malam nanti. Amir juga menyuruh Wawa untuk mengirim lebih banyak pasukan khusus Vermont ke Gipol. Menurutnya, Gipol sudah terlalu banyak membuat kekacauan tanpa bicara padanya. Wawa tidak banyak berkata selain mengiyakan semua perintah dari Amir. Di tempat lain lagi, Visucal dan Bovat tengah mengobrol tentang satu pulau yang menghilang dari peta dan hanya menyisakan sebuah vortex. Visucal yakin kalau itu adalah benda keramat yang rusak. Bovat yang sedang makan lantas emosi karena karyanya dihancurkan begitu saja, padahal dirinya telah menyuruh untuk tidak terlalu berlebihan menggunakannya sampai benda itu sempurna. Visucal tahu kalau pemimpin mereka akan marah, jadi dia menyuruh Bovat untuk mengabaikan semua pesan yang dikirim oleh klan Gipol karena mereka akan mempertimbangkan kembali aliansi mereka dengan Gipol. Di tempat lain, Kaliak dari klan Gipol, kita sebut saja Kelly, dia berkata kalau Andre telah mati. Dia menduga kalau Quicantel dibantu oleh seseorang. Kadun si naga yang ada di dekatnya mencurigai naga bayangan yang telah menghabisi Cemetery Giant tempo lalu. Kelly langsung terpikir tentang Misa, yang merupakan saudari Murakan. Kadun mempertanyakan Kelly tentang kesedihannya karena Andre mati. Kelly menjawab kalau dirinya sedih, tapi dia sudah menduga hal ini akan terjadi. Kelly hanya kaget saja saat tahu Andre pergi ke perjamuan Rankandel tanpa memberitahukannya. Kadun menyuruhnya untuk tidak berbohong. Akibat Andre, mereka harus meminta Fragmenter untuk membuatkan Demon's God's Orb lagi. Hanya dengan itu, mereka bisa mengalahkan si Ron Rankandel. Kadun menyuruh Kelly untuk berhenti mengeluh, karena seseorang yang ingin menguasai dunia memang harus bertindak sebanyak itu. Di tempat lain, Jin mengetuk pintu. Gili pun muncul dari celah pintu yang terbuka. Saat melihat Jin telah kembali bersama Murakan dan yang lainnya, Gili kaget karena kehadiran Luna. Dia bahkan pingsan karena saking kagetnya. Murakan mengipasi Gili yang sedang tidak sadarkan diri karena khawatir. Luna berkata kalau Jin punya pengasuh yang baik karena sangat khawatir padanya. Bagi Jin, Gili terlalu baik untuk orang sepertinya. Tidak berselang lama, Kashmir pun datang. Dia mempertanyakan orang-orang yang dibawa oleh Jin. Segera saja, Jin memperkenalkan Luna dan Quicantel pada Kashmir. Mengetahui kalau Quicantel adalah naga, Kashmir pun berusaha agar tidak berbuat kesalahan seperti ketika bertemu Murakan. Kashmir pun berkata kalau 3 jam yang lalu Latri telah kembali dan saat ini Inya sedang bermain dengan Yuria. Kashmir merasa aneh karena Latri sama sekali tidak ingat apa-apa saat dirinya menghilang. Dia bahkan tidak merasa diculik dan terlihat baik-baik saja. Quicantel berkata dengan mantap kalau Latri diculik karena Violetta dan Andre telah mengakuinya. Menurut Murakan, Gipol telah menghapus ingatan Latri. Beberapa saat kemudian, Luna minum sambil mendengarkan semua kisah Jin selama 2 bulan setelah keluar dari rumah. Luna berkata pada Gili kalau dirinya akan merahasiakan semua hal yang telah Jin lakukan. Gili berharap bisa menyembunyikan tentang Jin dari ayahnya, tapi Luna malah berkata kalau ayahnya sudah tahu semuanya dan akan segera tahu kalau Luna juga terlibat. Jin pun muncul. Dia berkata kalau dirinya akan pergi menemui ayahnya besok bersama Luna. Tentu saja
Ya, hal ini membuat Gilly dan Luna kaget. Luna memperingati Jin untuk tidak berbuat macam-macam selama ayahnya mengabaikan. Jin bersikukuh akan membuat kesepakatan dengan ayahnya meski sudah diperingati oleh Luna. Dan akhirnya Luna menyerah. Dia kini mengerti seberapa khawatirnya Gilly pada Jin, karena dirinya juga tidak habis pikir dengan perbuatan Jin. Meski begitu, Luna berkata kalau dirinya akan melindungi Jin bila sesuatu terjadi. Jin berkata kalau mereka akan pergi besok menggunakan transfer gate. Keesokan harinya, Jin dan Luna pun sampai di kediaman Rankandel. Runtia menyambut mereka dengan tatapan tidak terima. Menurutnya, seharusnya Luna menegur atau memarahi Jin, tapi Luna malah membawanya pulang. Luna pun berkata pada Jin kalau dia harus banyak berterima kasih padanya.